Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para profesor, para doktor, dan para peserta intelektual yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertemu ya dalam dunia maya ya, walaupun tidak dalam tatap muka, dan saya diminta untuk menyampaikan kajian dampak atau kritik terkait dengan undang-undang Ciptaker terhadap ekonomi ini. Kalau kita lihat sebenarnya kalau bicara ekonomi tadi sebagian sudah disampaikan kan. Pak Dr. Ahmad Sastra berbicara juga tentang ekonomi. Kemudian Pak Lukman tadi juga bicara tentang ekonomi. Tapi mungkin ada beberapa sektor lain atau klaster lain yang mungkin nanti bisa kita kaji bersama yang ada di Undang-Undang Ciptaker ini. Apakah betul bahwa Undang-Undang Ciptaker ini akan memberikan dampak positif baik terkait dengan pengentasan pengangguran atau juga kemudian solusi terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tadi sedang berada di jurang resesi katanya. Bukan di jurang lagi, sebenarnya sudah berada di dalam. Ya. Baik, para peserta yang saya hormati, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Ciptaker ini, saya ingin flashback ke belakang dulu. Kenapa kemudian undang ini kemudian diciptakan atau dibuat atau diusulkan oleh pemerintah? Kalau kita lihat latar belakangnya itu sebenarnya dua. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat itu adalah di beberapa kesempatan, baik Jokowi maupun juga Menteri segala urusan, ya kan, itu sering menyampaikan bahwa Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law Cipta Kerja itu tujuannya itu dua. Yang pertama adalah peningkatan investasi dan yang kedua adalah peningkatan PDB agar Indonesia itu menjadi negara maju. Ya. Nah, ini saya kira dua tujuan, dua latar belakang diciptakannya atau disahkannya atau diminta ditetapkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ya, yang sebelumnya itu adalah Ciptaker. Nah, saya melihat ada dua mungkin kritik saya sebelum nanti kita lihat dengan kondisi ekonomi Indonesia ke depan apakah lebih baik atau lebih buruk. Pertama saya lihat dari sisi nama dan tujuan, ya kan. Kalau kita perhatikan, saya sering mengkritik karena undang-undang yang diciptakan, undang-undang yang dibuat oleh DPR disampaikan ke masyarakat, kadang-kadang bahasanya itu manis, tapi isinya itu sebenarnya kadang-kadang ada unsur manipulatif. Ya. Dulu kita dihebohkan dengan undang-undang BPJS, ketika disodorkan, ketika kemudian disampaikan, bahasanya itu manis semua, gitu kan. Tapi ternyata faktanya itu adalah liberalisasi, swastanisasi pengelolaan kesehatan. Dan kita hari ini saksikan bagaimana penolakan dari berbagai kalangan terkait dengan BPJS ini. Nah, begitu juga kalau kita lihat terkait dengan Undang-Undang Ciptaker ini, gitu kan. Dari sisi nama aja sebenarnya manipulatif. Kenapa manipulatif? Karena kalau kita lihat baca isinya, itu sebenarnya itu lebih tepat undang-undang itu bukan Ciptaker. Undang-undang itu adalah undang-undang cipta investasi. Kenapa? Karena semua dorongannya itu adalah untuk mempercepat, untuk mempermudah investasi. Jadi kaitannya dengan lapangan kerja itu hanya efek samping aja. Karena motivasi utamanya itu adalah bagaimana para investor itu bisa mudah masuk ke Indonesia, lebih mudah lagi dibandingkan dengan sebelumnya, gitu kan. Maka dibuatlah sebuah regulasi yang menghilangkan hambatan-hambatan investasi, ya. Nah, cuman agar publik kemudian menerima, maka dibuatlah namanya itu seolah-olah ini untuk kepentingan rakyat, menciptakan lapangan kerja. Maka manipulatif namanya menjadi Undang-Undang Ciptaker yang sebelumnya Undang-Undang Cilaka itu ya. Akhirnya jadi celaka beneran gitu kan. Itu yang pertama itu ya. Jadi dari sisi namanya aja kalau saya lihat ini manipulatif gitu ya. Sama seperti undang-undang yang lain yang biasanya diciptakan atau dibuat oleh disahkan DPR yang sebenarnya di belakangnya itu adalah para kapitalis. Faktanya kalau kita lihat
kalau kita bicara tentang peningkatan investasi, selama ini pengalamannya itu sebenarnya itu adalah neo-imperialisme. Jadi kalaupun misalnya nanti itu betul-betul investasi kemudian masif dengan adanya undang-undang Ciptaker ini, sebenarnya yang terjadi itu adalah semakin mengokohkan, semakin menguatkan neo-imperialisme, penjajahan ekonomi yang sekarang sudah terjadi di Indonesia. Nah, kita lihat Omnibus Law Ciptaker ini, posisinya nanti kalau kita lihat itu akan semakin mengokohkan undang-undang yang selama ini sudah ada, itu kan, memperbaiki dan kemudian menguatkan, bukan mendelegitimasi, ya, tapi justru akan semakin mengokohkan undang-undang yang selama ini memang sudah pro-liberal, baik undang-undang migas, undang-undang minerba, undang-undang sumber daya alam, undang-undang perbakan, maupun juga undang-undang penanaman modal asing. Itu yang pertama, itu kan. Jadi dari sisi sini aja saya kira dampaknya terhadap ekonomi sudah sangat kelihatan karena ini lebih fokus pada investasi dibandingkan fokus kepada penciptaan tenaga kerja. Nah, yang kedua, tujuan dari undang-undang ini adalah meningkatkan PDB agar Indonesia secara income per kapita itu tinggi sehingga Indonesia menjadi masuk negara maju. Itu kan cita-cita yang selalu digembar-gembarkan oleh Jokowi itu kan. Nah, faktanya kalau kita lihat hari ini sebenarnya kalau kita bicara tentang income per kapita Indonesia itu sudah luar biasa. Cuman problem yang selama ini kemudian kita hadapi, apakah income per kapita yang tinggi ini dirasakan oleh rakyat atau hanya segelintir orang? Nyatanya ternyata walaupun income per kapita kita tinggi, itu yang menikmati hanya segelintir orang. Dan ini pula akan terjadi gitu kan. Ketika dengan undang-undang Ciptaker ini, Indonesia misalnya income per kapitanya, PDB-nya meningkat, pasti akan menikmati itu hanya segelintir orang. Siapa? Mereka para kapitalis. Karena data-data selama ini yang sudah kita saksikan, kita lihat, ini data-data yang bisa kita lihat bagaimana selama ini dengan sistem ekonomi kapitalis yang dijadikan dalam kebijakan-kebijakan ekonomi, ya ternyata yang dihasilkan memang ada peningkatan PDB, ada peningkatan income per kapita. Tapi yang terjadi adalah sebaran, distribusi kekayaan alam ini yang tidak terjadi. Terjadi ketimpangan luar biasa. Ya. Ini data-data yang mungkin bisa kita saksikan kan, di layar yang saya sampaikan. Misalnya menurut mantan Menteri BUMN, 50,3% itu kan, kekayaan Indonesia itu hanya dikuasai oleh 1% orang, gitu kan. Begitu juga data yang disampaikan oleh Pak Yusril, ada 74% tanah di Indonesia itu hanya dikuasai, bayangkan, oleh 0,2% penduduk. Nah, nanti kita lihat di Undang-Undang Ciptaker ini, posisi ini semakin mengokohkan, semakin menguatkan, gitu kan. Bahkan kita lihat, menurut Pak Dr. Pratikno juga kita bisa melihat ada tadi bicara sumber daya alam yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Lukman, bagaimana sumber daya alam kita ternyata 70-80% itu kemudian dikuasai oleh pihak asing. Nah, sehingga kalau kita lihat yang terjadi dalam konteks ekonomi hari ini dan ke depan, saya kira akan semakin memperparah rasio Gini, kesenjangan. Sebelum undang-undang ini diciptakan atau ditetapkan, kesenjangan itu sudah sangat luar biasa. Jadi tahun 2014 ini ya data lama ya yang bisa saya tunjukkan, rasio Gini Indonesia itu sudah mendekati ya angka merah gitu kan dengan 0,41 gitu kan. Artinya apa? 1% penduduk Indonesia itu menguasai 40% kekayaan. Ini angka kesenjangan yang saya kira luar biasa. Itu yang pertama itu ya. Kalau kita lihat dari sisi fakta yang terkait dengan latar belakang adanya Undang-Undang Ciptaker ini. Yang kedua, saya ingin juga melihat dampak terhadap ekonomi ini dari sisi isinya. Nanti kita akan semakin bisa memahami apakah dari sisi ini, isi dari Undang-Undang Ciptaker ini akan semakin mensejahterakan rakyat, akan semakin kemudian memperpendek kesenjangan atau memperkecil kesenjangan, atau sebaliknya akan semakin membuka, melebarkan kesenjangan yang terjadi, yang selama ini kemudian sudah begitu lebar gitu kan. Saya juga mencoba, kalau tadi Prof. Fahmi Amhar juga mendapatkan draft ya, saya juga mendapatkan draftnya, walaupun ini apakah final atau bukan, wallahu alam, tapi yang saya dapatkan ini di awal dibandingkan dengan draft awal, karena saya juga mengikuti perkembangan
Omnibus Law itu sejak ada draftnya yang tadi 2000 halaman lebih, kemudian menyusut, dan yang disahkan ini yang draft final yang saya dapatkan lewat, saya kira sekarang bertebaran di WhatsApp gitu kan. Itu yang saya dapatkan itu adalah jumlahnya 905 halaman, ada isinya 12 bab, kemudian ada dianalisis, ada yang menyebutkan 10 atau 11 klaster gitu kan. Nah, dari 905 halaman itu 590-nya itu adalah pokok dari undang-undangnya, 315-nya itu adalah penjelasan ya. Nah, saya pada kesempatan ini hanya fokus pada 3 gitu kan, yang akan saya tunjukkan bahwa Undang-Undang Ciptaker ini justru bukan semakin memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, tapi akan semakin memperparah gitu kan. Saya akan fokus ke 3 klaster ini. Pertama terkait dengan klaster peningkatan ekosistem investasi, kemudian klaster kawasan ekonomi dan pengadaan lahan, dan yang terakhir terkait dengan klaster investasi pemerintahan pusat. Nah, kalau kita lihat ini yang pertama itu kan. Jadi dalam undang-undang Ciptaker ini juga diselipkan, walaupun di situ ada isinya adalah cipta lapangan kerja, ternyata juga ada pesanan para importir mungkin di sana yang ingin kemudian impor pangan secara bebas. Nah, ini dalam undang-undang ini disebutkan impor pangan itu bukan hanya untuk dalam kondisi stok kosong, impor pangan itu bisa juga dilakukan untuk mengisi cadangan pangan. Ini kan luar biasa. Selama ini kita sudah dibanjiri dengan pangan-pangan impor. Sehingga kemudian para petani kita juga kelabakan. Dan Undang-Undang Ciptaker ini akan semakin memperbesar, semakin masif adanya impor tersebut. Dan tentu ini secara ekonomi akan mengancam dengan adanya kedaulatan pangan. Begitu juga kalau kita lihat berikutnya di undang-undang ini diatur ya terkait dengan masalah kepemilikan tanah dan properti. Ini juga luar biasa itu kan. Dalam undang-undang Ciptaker ini terkait dengan tanah itu dimunculkan apa yang disebut dengan bank tanah gitu kan. Bank tanah ini adalah nanti suatu lembaga yang diciptakan oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk mengatur ya dan mengelola terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pertanahan di Indonesia. Dan menariknya di sini dalam undang-undang ini itu asing bisa masuk sebagai pemodal yang di badan yang disebut bank tanah ini. Walaupun di undang-undang sebelumnya itu ada langsung disebutkan bahwa sumber badan bank tanah itu dananya itu bisa berasal dari modal asing. Tapi di revisi terakhir, nggak tahu ada revisi baru lagi, wallahu alam, itu tidak ada, itu kan. Mungkin karena ketahuan terlalu pro asingnya, cuman bahasanya diganti sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sebenarnya juga sama menurut saya untuk memanipulasi yang sebenarnya memberikan kesempatan ke asing masuk. Kemudian juga yang menarik terkait dengan juga kepemilikan propertinya, ya, kepemilikan propertinya. Di Undang-Undang Ciptaker ini diatur ya, ini mungkin juga sekaligus paket ya, agar investasi asing masuk, ya para pemodal juga kemudian bisa betah di Indonesia, maka diberikan kemudian izin memiliki rumah susun, memiliki rumah artinya. Yang sebelumnya dengan undang-undang sebelumnya ini terlarang, mereka hanya bisa nyewa. Tapi dengan Undang-Undang Ciptaker ini, warga negara asing itu bisa memperoleh ya, bisa memperoleh atau memiliki rumah ya. Ini kan luar biasa itu kan. Di saat rakyat kemudian kesulitan mendapatkan rumah, tapi asing bisa memiliki dan tentu mereka jelas dengan dana yang mereka miliki, mereka akan mudah untuk mendapatkan itu ya. Kemudian juga yang menarik adalah terkait dengan penggunaan tanah. Jadi nanti di situ ada potensi karena pengelolaan tanah diserahkan kepada bank tanah, kan, badan bank tanah, dan dia memiliki otoritas untuk melakukan pengelolaan, pengaturan, dan dengan atas nama investasi, maka ini akan memudahkan atau akan memberikan izin seolah jadinya penggusuran. Jadi nanti akan dengan mudah dengan alasan kepentingan investasi, kepentingan lapangan pekerjaan, maka akan terjadi penggusuran. Selama ini juga kemudian sudah terjadi. Dan dengan Undang-Undang Ciptaker ini kemudian akan semakin dikokohkan.
Berikutnya kalau kita lihat, yang menarik dari sini itu adalah juga itu klaster yang kedua ya. Berikutnya ada yang disebut dengan klaster yang terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Ini tadi sudah disebutkan juga. Jadi dalam kawasan ekonomi khusus ini kita lihat beberapa pasalnya itu juga sangat menguntungkan, ya kan? Sangat menguntungkan kepada para kapitalis, termasuk di sini lagi-lagi memberikan kesempatan pada asing untuk menjadi pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus yang sebelumnya ini kemudian terlarang. Bahkan di undang-undang ini bukan hanya sekedar memberikan kemudahan, tapi juga memberikan fasilitas imigrasi dan keamanan bagi para investor asing ketika dia akan bergerak di situ. Berikutnya kalau kita lihat masih terkait dengan kawasan ekonomi khusus, kaitannya dengan penanaman modal asing, ya penanaman modalnya. Di situ disebutkan bahwa selama ini ada, nah tadi kalau ditanyakan oleh Pak Dr. Widodo itu kan, bagaimana dampaknya Undang-Undang Ciptaker ini terhadap UMKM, apakah akan semakin maju? Justru kalau kita lihat, kalau undang-undang sebelumnya ada perlindungan terhadap UMKM. Ada industri-industri tertentu yang tidak boleh kemudian, industri kecil menengah ya ke bawah, yang tidak boleh kemudian disentuh atau masuk investasi asing. Tapi dalam Undang-Undang Ciptaker ini terkait dengan penanaman modal asing, maka itu dibolehkan, dicabut. Tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi kemudian larangan bagi investor asing untuk masuk kepada industri-industri yang selama ini menjadi domainnya usaha menengah kecil dan koperasi gitu kan. Jadi ini akan semakin ya berarti UMKM akan mendapat saingan, dan kalau mereka bersaing dengan asing ya sudah bisa kita pastikan lah mereka kemudian akan sulit untuk bisa kemudian bersaing. Dan yang menarik juga salah satu yang dikembangkan dalam kawasan ekonomi khusus ini, mungkin ini tadi dari sisi moral ya, tapi ini saya lihat dari sudut ekonominya. Di sini disebutkan pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang akan membangun industri yang bergerak di bidang pariwisata. Mendirikan diskotik, klub malam, party pijat, itu dapat insentif pajak. Itu kan luar biasa. Sementara UMKM sekarang ini, boro-boro mereka dipaksa untuk membayar pajak dengan istilahnya itu 1% dari penghasilan bruto. Tapi industri-industri yang justru ini merusak, ya, itu kemudian diberikan insentif pajak. Itu yang berikutnya ya. Nah yang menarik juga dalam Undang-Undang Ciptaker ini adalah ada aturan yang terkait dengan investasi pemerintahan pusat atau pemerintah pusat. Saya membaca undang-undang ini itu adalah untuk melegalkan dan melepaskan sepenuhnya sisa-sisa BUMN yang sekarang ini kemudian masih ada, ya. Dengan program swastanisasi dan liberalisasi yang sudah dilakukan selama ini, gitu kan, masih tersisa BUMN. Nah nanti ke depannya, kalau undang-undang ini kemudian disahkan, maka BUMN itu hanya tinggal nama, gitu kan. Karena nanti di undang-undang ini, ya, BUMN nanti secara tahap itu akan diserahkan pengelolaannya kepada lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah, yang disebut dengan lembaga pengelola investasi. Uniknya kalau kita lihat lembaga pengelola investasi ini itu nanti ya akan mengelola aset-aset BUMN yang kira-kira harus kemudian segera diserahkan ke lembaga investasi ini, lembaga pengelola investasi ini. Nantinya itu tidak lagi disebut dengan aset negara, itu nantinya itu disebut aset lembaga, ya. Dan yang menariknya berikutnya, semakin mengokohkan ya adanya korupsi, kalau korupsi itu kan, atau swasti, lembaga LPI ini di undang-undang itu diberikan kekebalan hukum kepada pengurus atau pegawai pada lembaga pengelola investasi lagi. Dan yang terakhir, untuk mengokohkan proses swastanisasi, dan ini bisa kita lihat benar-benar berarti memang ini nanti diserahkan swasta, auditnya, kalau selama ini kan yang namanya BUMN, auditornya itu harus lembaga pemerintah, yaitu BPKP.
Tapi di Undang-Undang Ciptaker ini, ya, LPI, Lembaga Pengelola Investasi, maka auditornya yang mengaudit laporan keuangannya, yang mengaudit aset-asetnya itu tidak diserahkan pada BPKP, tapi harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di BPKP. Artinya itu diaudit oleh swasta. Jadi ini saya kira dari sisi ini ada upaya yang sangat serius juga untuk betul-betul melepaskan BUMN sehingga nanti betul-betul BUMN itu kemudian sudah tidak ada lagi gitu kan. Itu yang ketiga ya, yang terkait dengan kawasan ya, ekonomi khusus dan kaitannya juga dengan investasi. Jadi kalau tadi ditanyakan lalu apa sih kesimpulannya yang bisa kita lihat dari Undang-Undang Ciptaker ini, kalau menurut saya 3 ya. Dampak terhadap ekonomi Indonesia ke depan. Pertama, Undang-Undang Ciptaker ini akan semakin mengokohkan neoimperialisme. Kemudian para kapitalis lokal maupun asing akan berpesta pora, menjarah sumber daya alam. Dan yang ketiga ini, kita kebanyakan rakyat hanya akan menjadi kuli. Dalam bahasa saya itu sering disebut dengan kuli fil ar, gitu kan. Harusnya kan umat Islam itu khalifah fil ar. Nah ini kita itu dengan sistem kapitalis ini akan menjadi kuli fil ar. Dan yang akan kemudian kita rasakan juga, kalau tadi sudah ada di ambang krisis ekonomi itu akan menjadi-jadi. Kan? Itu yang poin pertama itu kan. Karena saya diminta 2 hal ya, terkait dengan solusi ekonomi Islam. Saya minta waktu mungkin sedikit lagi ya Mas Widodo itu kan. Lalu bagaimana sebenarnya sistem ekonomi Islam bisa mengatasi krisis ekonomi. Ya. Nah tentu kalau kita bicara tentang krisis ekonomi, bagaimana cara mengatasinya, ya kita lihat kan akar masalah krisis itu apa. Kalau kita lihat dalam perspektif Islam, kenapa kemudian terjadi krisis, itu kan krisis itu sebenarnya sebuah hal yang lumrah. Dalam sistem ekonomi kapitalis, krisis itu merupakan siklus ekonomi. Jadi selama kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis, krisis itu pasti ada, gitu kan. Dan ini saya kira para ekonom atau yang pernah belajar ilmu ekonomi, baik makro maupun mikro, ini kita sudah dikenalkan. Ada yang disebut dengan siklus ekonomi, dan salah satu siklus ekonomi itu adalah krisis itu senantiasa pasti terjadi. Nah, kenapa dalam sistem ekonomi kapitalis itu krisis pasti terjadi? Karena dalam sistem ekonomi kapitalis, nanti kita kaitkan dengan Undang-Undang Ciptaker yang disahkan, yang akan memperparah kemudian krisis ini. Karena ada 4, saya lihat, faktor internal substansial yang menyebabkan sistem ekonomi kapitalis itu memang menistayakan adanya krisis. Gitu kan. Yang pertama adalah riba sebagai fondasi ekonomi. Kita semua sudah memahami ini. Indonesia itu adalah negara yang memang riba itu bukan dilarang, bahkan diwajibkan, ya kan. Bahkan sebelum ada undang-undang perbankan syariah, semua perbankan tidak boleh, tidak harus menggunakan sistem bunga, ya kan. Ini sebagai fondasi ekonomi. Yang kedua, kalau kita lihat sistem moneter yang tidak berbasis emas dan perak, ini juga yang saya kira menyebabkan nilai uang senantiasa tergerus, ya kan. Kenapa? Karena uang tidak lagi dijamin oleh bedanya, tapi uang hanya dijamin oleh politik atau kekuasaan. Dan yang ketiga, ini yang juga menjadi penyumbang terjadinya krisis, dan juga ini juga menjadi penyokong adanya investasi, saya kira. Karena nanti kalau yang disebut dengan investasi itu dalam konteks ekonomi sekarang itu ada investasi langsung, ada investasi tidak langsung. Yaitu apa? Berkembangnya sektor non-real. Yang dalam Islam itu tidak dikenal sektor ekonomi non-real. Dalam Islam semua sektor ekonomi harus berbasis real. Nah dalam sistem ekonomi kapitalis ada yang disebut dengan sektor ekonomi non-real. Yang wujudnya itu adalah adanya pasar modal dan adanya bursa komoditas. Nah yang terakhir kalau kita perhatikan, ini yang terakhir. Yang ini yang lebih parah dan semakin memperkokoh, mempercepat krisis. Yaitu apa? Adanya kebebasan hak milik, liberalisasi dan swastanisasi. Dan kalau kita lihat semangat Undang-Undang Ciptaker ini kaitannya dengan investasi, di dalamnya itu adalah liberalisasi pengelolaan sumber daya alam. Tadi disebutkan bagaimana tambang, batu bara, emas, perak, kemudian juga tambang migas dan lainnya, itu semua diserahkan pengelolaannya kepada swasta.
Bahkan BUMN yang sekarang ada pun dengan Undang-Undang Ciptaker ini, seperti yang saya katakan tadi, itu lambat laun secara perlahan tapi pasti kalau ini kemudian diterapkan, itu akan berubah menjadi perusahaan atau lembaga swasta. Sehingga posisi negara betul-betul hanya sebagai regulator, tidak lagi kemudian terlibat langsung dalam aktivitas atau kegiatan ekonomi. Nah, karena penyebab krisis itu adalah itu, maka tentu kalau kita bicara ingin mengatasi krisis, ingin menghilangkan krisis, ya menurut saya tinggal dihilangkan aja tadi. Berarti krisis akan bisa hilang kalau sistem ekonominya diganti. Yaitu dengan apa? Dengan sistem ekonomi Islam. Nah, ada 4 hal yang menurut saya yang harus kita lakukan dalam konteks mengatasi krisis ini dengan menjadikan sistem ekonomi Islam sebagai solusi. Ya. Yang pertama, kita harus merubah paradigma ekonomi. Selama ini ekonomi kapitalis, paradigma ekonominya itu adalah untung rugi, cost benefit. Nah, kita dalam konteks Islam, ekonomi itu bukan hanya untung rugi, ya kan? Paradigma ekonomi dalam Islam itu adalah standarnya itu adalah halal dan haram. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, bicara bisnis, bicara investasi, bukan hanya bicara untung rugi, tapi bicaranya itu jauh ke depan, yaitu bicara terkait dengan surga dan neraka. Kalau bicara tentang surga dan neraka, ya bicara tentang halal dan haram. Ini saya kira paradigma pertama yang harus kemudian dirubah di tengah-tengah masyarakat maupun pengelola negara ini. Baru yang kedua adalah menata sistem ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis kita campakkan, kita ganti dengan sistem ekonomi Islam. Nah, berikutnya secara simultan kita tata manusia sebagai pelaksana sistemnya, dan juga kemudian kita perkokoh kontrol sosial, kontrol masyarakat, sehingga nanti sistem ini akan berjalan dengan baik. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa lagi sebenarnya, cuman nanti saya tunjukkan aja secara singkat. Ya. Ini dalam sistem ekonomi Islam, bagaimana dominannya peran negara. Ya kan? Peran negara justru berbeda dengan kapitalis. Dalam kapitalis peran negara minimalis, ya. Dalam sistem ekonomi Islam justru peran negara sangat dominan. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan itu dibagi menjadi 3. Ada milik individu, milik umum, dan milik negara. Yang semuanya itu harus sejalan. Ya. Yang nanti ini menjadi sumber utama pemasukan negara yang disebut dengan APBN. Nah, dari sinilah kemudian akan mengatasi krisis. Dalam konteks bagaimana APBN yang kemudian didapatkan dari hasil pengelolaan sumber daya milik umum tadi, milik negara maupun yang berasal dari individu, itu digunakan untuk menjamin kebutuhan pokok individu, kebutuhan pokok masyarakat, sandang pangan papan, dan juga untuk membangun infrastruktur. Jadi kalau tadi berbicara tentang investasi, di dalam Islam jelas sumber investasi itu dananya itu tidak boleh dari utang, apalagi ribawi, apalagi dari asing. Pembangunan infrastruktur itu harus diambil dari dana yang memang dananya ada, gitu kan. Walaupun nanti kita pisah dalam Islam itu, dalam konteks pembangunan infrastruktur, kalau itu sangat sekali mendesak, maka boleh meminta rakyat dalam bentuk istilahnya dalam sistem ekonomi Islam itu yang disebut dengan riba. Itu saya kira. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam sistem ekonomi Islam, peran negara itu 2, itu kan. Ya regulator, ya sekaligus pelaku, itu kan. Bukan hanya sebagai regulator. Nah, ini menarik. Ketika saya waktu itu kuliah di S3, itu kan, ada salah seorang yang memberikan kuliah umum, secara individu dia soleh, saya yakin, karena sekarang dia di Departemen Agama, itu kan. Dia mengatakan gini, ini bahasanya manis memang. Ya. Negara itu, fungsinya itu kan harus ngurus rakyat. Jadi supaya fokus negara itu ngurus rakyat, maka negara itu harus melepaskan bisnisnya. Negara tidak boleh kemudian terlibat dalam bisnis. Kenapa? Karena kalau negara terlibat dalam bisnis, nanti fokus ngurus rakyatnya itu nggak kena, itu kan. Karena itu negara fokus ngurus rakyat, lepaskan BUMN, lepaskan bisnis kepada swasta. Nah, ini kan otak kapitalis luar biasa, gitu kan. Dan ini saya kira yang kita dapatkan hari ini, gitu kan. Di mana ketika di Undang-Undang Ciptaker ini paradigmanya investasi itu ya di dalamnya itu adalah liberalisasi dan swastanisasi. Baik, saya kira itu aja mungkin yang saya sampaikan.
pada kesempatan ini sebagai pengantar diskusi ya Pak Widodo. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkembang dalam forum diskusi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.